yang berbunga-bunga. Bunga bang. Tapi AHP itu hanya bisa dipakai kalau calonnya lebih dari 2. Karena di survei yang membuktikan bayar kan ada enggak? Kalau calonnya 1 mah mau dibandingkan dengan apa? X1, X2 kan? X2. Istimewa ya ini beda apa itu. Baik, Ibu dan Bapak dilatih di rumah. Terus saya sekolah dilatih. Alhamdulillah enggak. Diberinan Pak. Dilatih. Diberinan Mas. Diberinan sederhana. Berarti ada yang tahu cara lain dari uji interoskopastisitas? Uji Glaser. Itu di materinya ada tuh. Iya. Nah kita ulangi lah ya. Tapi nanti saya ngasih tugas atau ya kalau nggak ngasih tugas. Nah. Saya tugas. Apa masuknya? Kan libur nih ya, libur. Kena dipandukan wae. Jadi saya kasih tugas. Sabtu depan itu dikumpul ya. Meskipun libur, Ibu dan Bapak punya kewajiban mengumpulkan seminggu. Sama uji regresi berganda tapi tambah variabelnya jadi 4. Sekarang kan 3, jadi 4 gitu ya. Langkahnya sama saja. Baik. Masuk. Kita yang 4 variabel. Latihan 4 variabel ya. X1, X2, X3, Y. Ya. Kemarin 3 variabel. Kemarin belum tuntas ya? Belum. Baik. Tinggal menuntaskan yang kemarin. Buka datanya, silakan Ibu dan Bapak. Kemarin kan baru sampai uji heteroskopastisitas. Sudah dibuka datanya yang kemarin. Yang motivasi, kemampuan, kemampuan, motivasi, kinerja ya. Kemarin kan modelnya begitu. Pengaruh, kemampuan, motivasi, terhadap kinerja ya. Hipotesisnya apa? Nah, ada berapa hipotesisnya? Ingat ada uji parsial, ada uji simultan, ya. Parsial apa hipotesisnya? Kemampuan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja, motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Yang simultan Kemampuan dan motivasi. Kinerja. Jadi 1, 2, 3 ya. Yang perlu kita buktikan hipotesisnya. Sudah dibuka semua yang kemarin? Sudah? Nah, ini Regresi berganda ya Pak? ya, regresi berganda yang datanya ada motivasi, ada kemampuan, dan kinerja. Ini kemarin yang belum sempat yang uji heteroskopastisitas pakai scatter plot ya. Sudah dibuka semua, Ibu dan Bapak? Nah, regression, linear. Ini heteroskopastisitas pakai scatter plot ya. Regression, linear, sudah. Seperti biasa, dependent variabelnya apa? Iya ya.
kinerja, dependen variabel, motivasi ke independen, kemampuan ke independen. Sudah. Sudah. Oh ini nanya ya. Sudah? Ini uji heteroskedastisitas yang kemarin terlewat ya. Tapi pakai cara scatterplot yang lebih mudah. Sudah? Seperti biasa, analyze, regression, linear, dependennya kinerja, independennya motivasi dan kemampuan. Kemudian diklik di plots-nya, ada menu plots. Kemarin disimpan nggak? Regresi berganda. Ada yang belum kesimpan? Kalau ada yang belum disimpan, nanti saya share ininya filenya. Sudah ya? Jangan buat lagi lama. Yang kalau ibu dan bapak kemarin disimpan, di save, nanti tinggal di close saja, akan dibuka saja. Sudah. Nah, diklik di plots. Ibu sudah. Days. Kita ulang ya, analyze seperti biasa. Regression, linear, dependennya kinerja, independennya kemampuan dan motivasi. Jadi judulnya pengaruh kemampuan guru dan motivasi guru terhadap kinerja guru di sekolah X. Sudah? Diklik plots. Sudah? Plots, menu plots sudah? Nah ini ada menu Zpred, tulisan Zpred ada ke kanan, pindah ke kanan, S-Receipt pindah ke kanan. Zpred sama S-Receipt. Sudah. Nah itu histogram sama normal probability plotnya dicentang. Zpred di atas, di bawahnya X, Y, X-nya S-Receipt. Ya, residual kemarin itu yang kita hitung. Sudah. Dicentang histogram dan normal probability plots. Sudah, continue, oke. Nah kita ingin melihat, nah ininya scatter plotnya. Ini. Nah ini kan tersebar ya, tersebar, tidak merompok di satu titik begitu. Artinya apa? Artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah ini kan lebih simpel ya, dari dibanding kemarin yang macam-macam itu, yang ABS itu. Sudah bisa? Saya sudah keluar scatter plotnya? Nah, itu sih sederhananya untuk heteroskedastisitas. Ini uji normalitasnya tuh lihat.
Berarti data distribusi datanya normal dan kemarin kan sudah kita uji ya yang ini ya. Sekarang tinggal uji hipotesis. Ya, uji hipotesis. Sudah. Nanti kita kalau ada waktu kita praktekkan dari awal ya. Ini yang uji hipotesisnya belum kelar. Sudah, analyze, regression, linear. Ya, kita reset dulu supaya centang-centang tadi itu kembali ke awal. Isikan lagi kemampuan, motivasi dan kinerja. Sudah. Regression linear direset dulu. Manfaatnya reset supaya nanti outputnya nggak keluarnya terlalu banyak gitu. Outputnya yang kita butuhkan saja. Ya. Dependennya kinerja, independennya kemampuan dan motivasi. Kalau sudah tinggal oke saja. Nah, ini hasilnya 4 tabel ini yang akan kita interpretasikan. Sudah keluar outputnya, Ibu lihat Pak. Variable enter, model summary, ANOVA dan koefisien 4 tabel ya. Ya. Tadi kalau tidak direset mungkin tadi tabelnya banyak sekali, bikin bingung. Sudah, baik kita akan interpretasikan ya. Nah ini kan hasilnya sama tadi ya. Oke, kita interpretasikan hasil uji hipotesis ya. Ada 4 tabel. Pertama, variable enter remove. Ini hanya sekedar deskriptif saja bahwa variabel yang kita hitung itu adalah ada motivasi, kemampuan sebagai variabel independen, kemudian ada variabel kinerja sebagai variabel dependen ya. Metodenya enter. Nah, ini tabel pertama. Ini hanya menjelaskan variabel, nama variabelnya. Ya. Dalam hal ini ada motivasi, kemampuan dan kinerja. Nah, kemudian tabel koefisien bisa dilihat. Ya. Ingat model persamaannya Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2 X2 tambah E ya. Di mana E itu adalah standar. Ya. Kita lihat nilainya yang saya perbesar ya. Nah, Y sama dengan A tambah B1 kita tinggal memasukkan saja nilainya ya. Dalam hal ini A itu adalah konstanta. Di atas ada nilai konstanta berapa? 28,466 ya. Masukkan Y sama dengan 28,466 tambah kemampuan ini negatif nilainya, negatif 0,020 X1 tambah B2 0,564 X2 tambah E ya. Nah ini tuh kemudian kita interpretasikan jika nilai kemampuan X1 dan motivasi X2 adalah 0, maka nilai kinerja adalah 28. Dari mana 28? Dari variabel-variabel yang tidak kita hitung ya. Dari variabel-variabel yang jadi modalnya itu sudah 28. Kalau kemampuan dan motivasinya 0. Jadi modalnya 28 dari mana? Dari variabel-variabel yang tidak kita hitung. Kemudian jika nilai kemampuan X1, nilai koefisien regresi kemampuan adalah negatif 0,20. Artinya jika variabel kemampuan meningkat sebesar 1% dengan asumsi nilai variabel motivasi dan konstansa adalah 0,
maka kinerja guru akan menurun sebesar 0,020. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kemampuan berkontribusi negatif bagi kinerja guru. Ya, penjelasannya kira-kira seperti apa Ibu dan Bapak? Jika kemampuan naik 1%, kinerja turun. Apakah yang pertama? Mungkin tidak. Kemampuan naik, kinerja turun. Mungkin tidak. Kemampuan kita tidak turun. Ya, kemampuan ibu dan bapak naik, kemampuan guru naik, tapi kinerjanya turun. Mungkin tidak. Jadi kedua, Ya mungkin saja. Misalnya begini, kemampuannya naik, tetapi tidak mendapat penghargaan dari pimpinan. Bisa? Tidak ada motivasi. Kan begitu ya. Jadi ada variabel lain tuh yang. Nah, tapi kalau kita bicara, apakah mungkin? Ya mungkin saja. Ya, kebayang tadi ya. ya. Ibu dan bapak kemampuannya naik, jadi S2 ya, sekolah S2. S2 kemampuannya naik, tapi kepala sekolah atau ketua yayasan tidak dihargai. Ya, sehingga kinerjanya turun. Atau ada faktor lain, ya, kayak gitu ya. Jadi apakah mungkin? Ya mungkin saja. Ya, dalam kasus ini, dalam penelitian ini, bukan berarti kemudian negatif itu jelek begitu, karena ini adalah potret dari penelitian kita begitu ya. Artinya kita nanti menjelaskan begitu ya. Ada variabel kenapa begitu ya. Kenapa ini kemudian ketika saat kemampuannya naik justru kinerjanya turun. Karena kan secara teori ketika kemampuan naik kinerja naik juga kan harusnya kan begitu. Itu perlu penjelasan. Kemudian yang kedua, nilai koefisien regresi motivasi adalah 0,564. Artinya jika variabel motivasi meningkat 1%, dengan asumsi nilai variabel kemampuan dan konstansa adalah 0, maka kinerja guru akan meningkat sebesar 0,564. Ini masih sesuai dengan teori kan, dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Motivasi naik, kinerja naik. Ya kalau kita semangat bekerja kan, otomatis kinerja kita akan bertambah. Tapi mungkin nggak ketika semangat naik, kinerja turun? Mungkin saja. Ya. Misalnya karena apa? Ya karena satgas yang kurang mendukung misalnya. Ya, ketika saat kita motivasinya naik, karena satgas pelaksana kurang mendukung, ya akibatnya kinerjanya turun. Ada kekecewaan dan sebagainya. Ya. Jadi itu baca yang pertama, kedua tabel koefisien tadi ya. Nah kemudian mana yang berpengaruh? Lihat tuh dari tabel signifikan. Kira-kira variabel mana yang berpengaruh terhadap kinerja? Kalau kita lihat dari nilai signifikan, ya, yang signifikan itu yang kurang dari 0,05. Jadi mana tuh? Motivasi. Nah, yang motivasi ya, motivasi itu berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja. Sementara kemampuan itu dalam kasus penelitian ini ya tidak berpengaruh, gitu ya. Jadi mau sekolah lagi, mau tidak, mau kemampuannya meningkat, kinerjanya tetap seperti itu. Ya, berarti ada, kalau kita sebagai pemimpin membacanya seperti apa? Ya perlu ada treatment lain ketika kemampuan itu meningkat, dari penghargaan yang lebih reward gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah ini ya, berdasarkan nilai signifikansi dalam tabel, nilai signifikan kemampuan 0,930 lebih besar dari 0,05, sehingga kemampuan X1 tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja. Nah, sementara yang motivasi itu nilainya 0,002 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi berpengaruh terhadap variabel kinerja. Jadi sudah X1-nya sudah di ini ya. Jadi ini kan H1, H2, H3. H1-nya kemampuan tidak berpengaruh kan, sementara H2-nya motivasi berpengaruh. Nah sekarang secara simultan nih, motivasi, kemampuan dan motivasi. Atau dengan cara lain ya, membandingkan teh hitung dengan teh tabel. Tapi yang paling gampang kan
yang melihat nilai signifikansi saja begitu. Ini cara yang lain ya. Saya hitung untuk jumlah responden berapa tuh adalah 3 T tabel 2,010 ya, dilihat di tabelnya jumlah respondennya berapa dengan derajat kepercayaan 95%, didapatlah 2,01, sementara T tabelnya 3,363 ya. Nah ini kemudian tabel ketiga, ini tabel uji F ya, uji simultan. Nah, kita lihat dari nilai signifikansinya 0,04 berarti kurang dari 0,05, artinya kemampuan dan motivasi itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Jadi kalau masing-masing ya kemampuan tidak berpengaruh, sementara motivasi berpengaruh. Tetapi kemudian kalau disatukan nilainya, kemampuan dan motivasi itu berpengaruh. Gitu ya. Dua-duanya saling menunjang. Nah ini uji hipotesisnya tadi ya. H0, H1 diterima, ini diterima, ditolak, kemudian diterima. Ini T tabelnya tadi. Ya begitu Ibu dan Bapak ya, uji regresi sederhana. Ya. Jadi ujungnya kan sederhana ya, tapi ya membangun sampai sininya itu tidak sederhana. Karena yang pertama Ibu kan Bapak kan harus menentukan bahwa kinerja itu adalah fenomena masalah dukung dengan data, kan begitu ya. Kemudian yang kedua Ibu dan Bapak perlu mencari variabel apa yang mempengaruhinya. Oh ternyata ketemu nih kemampuan dan motivasi. Setelah itu pilih teori yang cocok, bikin operasionasi variabel, diuji, bagikan ke responden sampai kemudian kita dapat angka-angka ini. Gitu ya. Kan begitu ya, uji ini itu menganalisis data itu paling berapa menit? 10 menit gitu ya, setengah jam lah ya. Kita input data atau paling lama berapa jam lah gitu, input data, kemudian tadi uji SPSS, ya, uji asumsi klasik, uji hipotesis, udah keluar hasilnya. Tapi yang lama itu ya proses di awalnya itu menentukan latar belakang kan gitu ya. Dari hasil statistik. Jadi kebangetannya kalau Ibu misalnya sudah bikin kuesioner dibagikan, itu membutuhkan dulu waktu di bulan-bulan untuk nyusun data. Dan kan hasilnya sejam itu beres. Yang jadi itu apa ya, kelebihan kuantitatif ya. Jadi proses analisis interpretasi datanya cepat. Kalau kualitatif kan justru yang lama itu analisis atau interpretasi terhadap hasil penelitian. Kenapa? Karena yang dianalisis kan sifatnya kualitatif. Wawancara, FGD, observasi, yang membutuhkan waktu jauh lebih lama dibanding. Kalau ini kan tadi berapa menit itu sudah keluar hasilnya kan. Tinggal kita interpretasikan. Tinggal ngedongeng kenapa kemampuan itu kan begitu ya. Tidak berpengaruh, kan begitu. Tinggal didongeng saja. Gitu ya. Nah jadi penelitian kuantitatif itu Ibu dan Bapak justru membangun modelnya yang susah gitu, di awalnya, menemukan fenomena masalah, mengaitkannya dengan variabel yang mempengaruhi, ya, memilih teori, membuat operasionalisasi variabel, mencari penelitian terdahulu, sampai kemudian menyusun kuesioner. Kuesioner diuji ya, kapabilitas reliabilitasnya kemudian dibagikan. Nah setelah dibagikan terkumpul, itu cepat tuh, bab 4 bab 5 ini harusnya cepat. Yang lama itu justru 1, 2, 3 kalau di kuantitatif. Jadi tidak ada alasan Ibu dan Bapak itu setelah UP membutuhkan waktu sampai tahunan. Ada yang itu UP beres baru lulus tahun kemudian. Makanya saya selalu mendorong kalau Ibu dan Bapak UP-nya itu bulan Juli, Agustus, itu Maret itu lulus ya, harusnya lulus. 6 bulan itu masih normal lah ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
Ya harusnya Januari mah nggak bisa ya. Kenapa? Karena masih semester 3. Jadi kalau Maret itu sudah masuk semester 4. Kan kita nggak boleh ya. S2 itu nggak boleh lulus 3 semester. Tapi boleh lulus 18 bulan boleh. Ya. Jadi hitungannya di Maret itu sudah masuk semester 4. Tapi secara keuangan dia masih masuk semester 3. Jadi bulan Bapak kalau lulus di bulan Maret ini nggak akan ditagih SPP semester 4. Jadi sayang gitu ya. Kalau bulan Bapak bisa UP di Juli, Agustus, September lah ya, terakhir September, itu Maret bisa sidang harusnya. Kalau kuantitatif ya. Kalau kualitatif pun saya rasa bisa ya. Nggak ada cukup waktu. Kuncinya apa? Kuncinya setelah UP itu ya perbaiki sesuai dengan saran-saran UP dan langsung jalan. Ini hari ini saya dapat bimbingan ada 4 orang yang maksa hari ini harus dapat karena hari ini itu hari terakhir dia tercatat sebagai mahasiswa di semester 3 Maret. Kan kalau seperti itu padahal UP-nya sudah berbulan-bulan yang lalu. Jadi kadang-kadang kami itu serba salahnya. Dan di ACC belum layak gitu ya. Ini masih ada beberapa kekurangan. Jadi ACC sehingga tega gitu ya. Kan satu hari itu harganya 7 juta gitu ya. Nah, kalau hari ini dia di ACC dia nggak ditagih semester 4. Kalau besok itu daftarnya ya sudah kena cas 7 juta ya. Nah kadang-kadang kami itu saya khususnya sok dilematis begitu ya. Kalau di ACC ya terus kumpul masih acak-acakan basisnya. Ya salahnya dia karena mepet gitu ya. Padahal umumnya sudah 6-7 bulan yang lalu, hari ini, minggu ini baru konsultasi, baru bimbingan lagi. Ya kemana tuh? Kali itu di ACC, kamu ya gitu ya, itu uang 7 juta itu bukan uang sedikit gitu ya. Ini saya tuh di bawah itu ada yang minta tanda tangan 4 orang. Ya kemana tuh ya bimbingan saya. Kalau bimbingan orang lain saya nggak adil ya. Pokoknya sebagai direktur saya tanda tangan siapapun. Kalau selama pembimbingnya sudah habis. Tapi kalau bimbingan saya kan saya punya tanggung jawab sebagai pembimbing gitu ya, yang memiliki standar minimal lah gitu ya. Standar minimal, ya kan soal kesempurnaan ada yang tidak ada yang sempurna, tapi memenuhi kualifikasi standar minimal yang misalnya ini harus sempurna begitu ya, hipotesisnya terjawab misalnya. Kalau tidak seperti itu ya tidak sempurna ya. Nah kadang-kadang ya kami para pemilih itu sok dilematis begitu ya. Datang diakui salah satu desa, hari di ACC, ya buku masih perlu perbaikan sekat-sekat. Tapi kalau tidak di ACC juga kasihan begitu ya. Tapi kemudian Ibu Bapak jangan memanfaatkan rasa kasihan kami. Jadi apa? Jadi mepet gitunya, mepet. Jadi ada program gitu ya. Karena begini, karena meskipun misalnya saya tanda tangani sebagai pembimbing kedua atau pertama, belum tentu pembimbing yang lain kan ACC itu. Lolos dari tanda tangan, cek Turnitin, cek plagiasi kan. Lolos cek plagiasi artikelnya sudah ada belum? Ya, jadi banyak yang perlu Ibu dan Bapak penuhi ketika daftar sidang kan. Tidak sedikit tuh ya. Sudah tentu tanda tangan dari ACC dari pembimbing, para pembimbing. Cek plagiasi harus di bawah 30%. Harus sudah punya artikel dari tesisnya. Ya, belum yang lain-lain keuangan misalnya. Jadi jangan dipepetkan gitu ya. Jadi si Gano kami itu si Gano tega gitu ya. Lembaga itu si Gano tega, padahal kan kita sudah ingatkan bahkan sejak semester pertama sudah kita ingatkan, terus para pembimbing sudah mengingatkan. Nah ini kemensos saja ya beberapa dengan sampai nanti beberapa ya itu ya lalu kan akhirnya diganti. Ini saya tuh bisa nggak sidang gitu di daftar sidang karena tadi ya, karena prosesnya yang terlalu mepet. Baik, ada yang bisa kita ditanyakan Ibu dan Bapak mengenai regresi berganda. Kalau misalnya nanti variabelnya bertambah ya tinggal nambah saja ininya apa, sama saja maka namanya
sama saja aman. Ini saya cek nih. Nanti ibu dan bapak di rumah dilatih ya. Ini 4 variabel nih. Kemampuan, motivasi, saya tambah kompetensi dan kinerja. Berarti kinerja masih tetap jadi independen, kompetensi, motivasi, kemampuan. Uji F-nya, uji simultannya gimana nih? Kira-kira. Uji simultan itu dari R square ya, 0,584. Artinya apa? Artinya pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y itu 58,4%. Ya. Kemudian yang lain nih, ini tadi tinggal masukkan ya ke Y sama dengan ini tambah ini ada yang negatif juga nih, motivasi. Karena mungkin ini agak beda ya, datanya agak beda, sehingga justru yang sekarang nih yang motivasi yang negatif, yang kemampuan yang positif ya. Nilai signifikansinya mana yang berpengaruh? Dari ketiga variabel ini mana yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja? Kompetensi. Kompetensi dan kemampuannya tinggal lihat ini aja. Kurang dari 0,05 berarti berpengaruh signifikan. Di atas itu tidak berpengaruh. Jadi dalam kasus penelitian ini yang berpengaruh itu adalah kompetensi dan kemampuan. Motivasi tidak berpengaruh. Tetapi secara keseluruhan kompetensi, motivasi, dan kemampuan itu berpengaruh terhadap kinerja. Berapa persen pengaruhnya? Ya, R square-nya 58,4%. Berarti ada 41,6% variabel lain yang mempengaruhi kinerja. Itu kan gampang. Hari ngolah statistiknya mah gampang. Ibu dan bapak kalau mau nanti kesulitan membuat narasi pakai ChatGPT boleh ya. Ini kan ibu sudah punya tabelannya nih, ya. Nah, tabelannya nanti copy, masukkan ke ChatGPT, suruh dia buat narasi. Ya. Tapi hati-hati, jangan kelihatan menggunakan ChatGPT-nya. Maksudnya kan begini, perhitungan Anda ya andanya. Itu ada tuh saya menulis tesisnya. Masih kelihatan jejak-jejak ChatGPT-nya. Harus hati-hati juga ya. Ini kan begini. Ini contoh ya, pakai ChatGPT. Nah, interpretasi dari tabel 13. Tuh kan sudah ada narasinya, tinggal di copy. Berarti tambah dipercantik gitu, ditambah. Cara copy code dari saya yang pertama. Ini di copy aja.
Kopi biasa. Kopi biasa. Ini kontrol kiri kanan ada kopi tuh. Tapi tinggal di sini kontrol V. Udah. Perintahnya Nah, perintahnya ini sederhana, buatkan narasi interpretasi dari tabel di atas. Interpretasi. Ya. Ini kan sudah ada tuh. Oh, ada copy error ya di jaringannya. Tapi begitulah ya. Tapi hati-hati nanti. Nah ini ininya ya. Nah, ini mah nggak ada nih. Biasanya ada tuh. Anda begitu ya. Jadi bahasa andanya itu berarti dengan bahasa peneliti itu gitu ya. Hati-hati. Gitu ya. Kalau Anda merasa ibu dan bapak merasa kesulitan untuk membuat interpretasi, ya. Coba kita tanya interpretasi untuk ini nih. Ini koneksi internetnya nih agak. Boleh nanti misalnya web analisis, karena hampir bisa dipastikan interpretasinya itu benar. Nah, tugas ibu dan bapak kemudian nanti mengkonfirmasi hasilnya ya. Kalau hipotesisnya diterima berarti kan mendukung penelitian-penelitian yang terdahulu ya. Penelitian terdahulu kan mengatakan bahwa kemampuan itu berpengaruh terhadap kinerja. Tapi misalnya tadi, kalau kemampuan misalnya tidak berpengaruh, kenapa? Nah, itu bapak perlu cerita tuh ya. Kenapa? Ini adalah novelty penelitian ibu dan bapak. Jadi temuan baru lah ini. Ini jaringannya sudah jelek ya. Jadi harusnya dengan teknologi sekarang tidak ada lagi alasan bikin tesisnya susah ya. Ya. Saya itu bisa. Ya. Jadi asa kebangetan kalau dengan dukungan teknologi hari ini, ibu dan bapak itu beres-beres tesisnya gitu ya. Ya berarti kan ada kesibukan lain gitu ya. Ada kesibukan lain. Kesibukan lainnya. Ya, saya yakin nggak males lah ya. Karena ibu dan bapak kan sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk kuliah. Saya pikir pasti semuanya pengen cepat beres kan. Tapi kendalanya kan banyak. Ini jaringannya lagi jelek, presentasi. Nanti plagiasi juga bisa para pelaku pakai ini ya. Cuma dia kan kemampuannya terbatas, jadi nggak bisa seluruh sekaligus gitu. Ya per paragraf berapa? 2000 kata lah ya, 2000 kata. Coba yang ini mudah-mudahan lebih ini. Singkat ya. Setelah ini Pak Bendang ya? Iya Bang. Ya, bulan nanti saya kasih tugas ya. Siap. Disampaikan ke. Jadi minggu depan kan libur.
Nah, minggu depan tuh dikirim ke saya hasilnya ya. Hadiah lebaran Nah, supaya ingat yang mengumpulkan apa THR. Besoknya aku dikirim. ya seminggu lah ya. Nanti saya ibu dan bapak tinggal memasukkan saja nilainya ke tabel-tabelnya. Nah, ini apa? Dari ini ada ngomongnya. Nah, jadi prakteknya ibu dan bapak nanti masih regresi berganda dengan variabel yang lebih banyak, 5 variabel misalnya. X1, X2, X3, X4, ya. Nah, setelah ini nanti kita masuk ke pattern analisisnya. Jadi nanti favoritnya Prof. Yusman, ya, X, Y, Z. Ya. Begitu ya Ibu Bapak ya. Jadi selamat Idul Fitri ya. Sampai saya Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Kita Amin ya Rabbal setelah Idul Fitri nanti ya. Semoga sehat saja ya. Amin. Absennya pelan terus. Baca. Nanti ke kamu ke IPB. Baji, konsennya terus sekarang enak. Iya. Tapi nggak bisa cuma terus sekali. Kan kemarin. Ya, ada sih. Ini saya Enggak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.